Ada membuka orang baru di sini? Ada. Coba sini buka orang baru. Silakan dulu tangan. Siapa yang belum nampak dengan tuh? Ada yang baru nampak kan? Kita punya saudara baru. Jadi kita mau suruh dia berdiri. Ya, sebelum kita teruskan kita punya kebaktian, sini ada pembacaan di dalam Mazmur. Yesus Tuhan ditinggikan, angkat tanganmu, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, biar di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatimu dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kita teruskan dengan pujian dari sebuah dan saya akan bawa doa pembukaan.
Yesus Tuhan. Ya Yesus, saat pagi ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan, sepanjang genap hari yang lalu kami dapat menikmati berkat dan nafas yang Kau berikan bagi kami. Pagi ini Tuhan kami dapat bersekutu dengan Engkau. Biarlah nama-Mu dimuliakan. Kami rindu selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Saat ini Kau jamah setiap hati kami di sini Tuhan. Biar kami penuh dengan sukacita, damai sejahtera kepada Kau Tuhan. Biar kami dapat memuji, memuliakan Kau Tuhan. Biar kami dapat bebas mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan sepanjang ibadah kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar semuanya berjalan lancar seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami buka ibadah kami ini hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Allah Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Kita teriak sekejap, tenang sekejap. Yang satu, dua, jangan sampai tiga itu. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Mana goyangannya? Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Siapa kita menari semua? Kasih senang hati kamu untuk Tuhan. Boleh kita menari untuk Tuhan? Kita menari hari ini, kita puji Tuhan. Besok kita belum tahu, kita boleh menari untuk Tuhan. Amin. Kasih keluar baris dong, keluar baris. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Tidak ada goyangan. Kita kasih dulu sebelah lelaki nyanyi. Shalalalalala. Itu dia. Shalalala. Goyangnya mana? Yesus cinta saya. Shalalala. Shalalala. Aku cinta Yesus. Shalalala. Yesus cinta saya. Masa tidak kamu? Belum. Kita yang perempuan dulu lah. Kita mau senang produksi. Shalalala.
Boleh? Boleh tak? Shalalalalala. Lagi. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Aku cinta Saya. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Yang bumi akan berlalu, Dia pula tak bercahaya lagi. Dia lagi akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang menfirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitamu dalam Kristus. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu surga, ada waktu luka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Satu, dua, tiga. Haleluya. Udah boleh tinggi sudah nih. Mocok lagi. Oh iyalah. Oh ini bacok. Menjadi manusia, diam di antara kita. Anda hidup, Anda hidup, terang bagi manusia.
jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup dalam bagi manusia, bergadang bagi kepunyaan. Yesus kaulah, Yesus kaulah juru selamatku. Kita akan puja dengan segenap hati kita. Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus kaulah, oh, Yesus kaulah juru selamatku. Ya Yesus, aku Engkau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Saya undang tempat kita pagi ini, kita bersama pujian ini. Yesus kaulah juru selamatku, aku Engkau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan Yesus. Yesuslah juru selamatku, ku akui Engkau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan Kau pintu, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Benar Tuhan. Ayat yang ke-38. Yang ke-37 ini apa yang dikatakan di sini, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Maksudnya anak manusia itu adalah anak-anak yang sudah mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Bukan karena kita sudah menjadi anak-anak terang, karena kita dari keluarga orang Kristen dulu, kan? Mengapa kita jadi orang Kristen? Mungkin jawaban kita karena orang-orang tua saya dulu sudah jadi orang Kristen. Jadi sekarang saya pun orang Kristen, kan? Ataupun mungkin karena saya sudah menerima Tuhan Yesus baru saya menjadi orang Kristen. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, yaitu dia berkata, dia memberi perumpamaan tentang lalang dan gandum. Nah, di dalam kita menuai hidup kita, kita juga akan diselitkan perkara-perkara yang tidak baik, kan? Seperti kita menanam padi, apa yang tumbuh? Padi kita tumbuh, apa yang tumbuh lagi? Rumput, lalang, kan? Tumbuh. Jadi bagaimana kita harus pisahkan Bagaimana kita harus pisahkan itu lalang dengan itu gandum? Dengan itu apa? Dengan itu padi. Apa macam nak kita buat? Masa orang-orang yang pedagang ini tidak pandai? Ikut. Waktu apa? Waktu dia kecil lagi kamu sudah rumput atau macam mana?
Hah? Waktu dia kecil, betul kah? Atau dia kasih naik dulu sedikit, baru dia kasih pisah. Atau dia bilang biarkan saja lalang itu tumbuh bersama-sama dengan padi itu. Dia bilang supaya dia bilangnya supaya itu padi tidak terbuang kalau kita rumput. Itu adalah satu apa? Saya cakap saja supaya kalau saya sudah apa? Kalau dia sudah besar, dia sudah masak, baru saya pergi petik itu padi dan biarkan sudah lalang masih bisa. Begitu kah? Orang-orang Belanda. Gitu kah? Betul. Nah, tapi kalau memang Cun sudah pandai merumput, itu padi tidak akan ikut terbuang kan? Tapi kalau tidak Cun dia merumput, janganlah kau rumput. Habis semua tuh bersih. Nah, oleh sebab itu perumpamaan ini yaitu diumpamakan kepada anak-anak kita. Karena kita lah semua, sebab kita ini anak-anak. Kenapa kita menerima Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena kita mau dipisahkan daripada hal-hal dunia ini. Nah, kenapa? Apa yang dikatakan di sini di dalam ayat yang ke-7, ia menjawab katanya orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Kalau orang tuanya menabur benih kepada anak-anaknya, anak-anaknya menjadi anak yang apa? Anak yang anak yang terang, anak yang baik, sama tuh. Anak yang baik. Tetapi dia berkata di situ, ladang ialah dunia. Kita lihat dunia ini. Dunia ini luas, kan? Dan benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan anak-anak kerajaan itu adalah padi itu maksudkan, gandum di sini. Dan lalang adalah anak-anak jahat, kan? Kita tahu anak kita di dalam gereja, di dalam apa-apalah tempat mereka ibadah, mereka menjadi anak yang baik. Tetapi apabila mereka sudah keluar, mereka akan menjadi jahat. Kenapa? Kenapa? Kenapa mereka jadi jahat? Karena kita kan? Karena kita salah mengizinkan. Nah, oleh sebab itu, sebab kami kemarin kami ikut apa namanya itu mencegah diri. Kan keputusan itu kita sendiri. Kalau kita bilang kali, kita bilang pun, wih bagus ini sesuatu yang bagus. Kalau saya sudah coba ini pasti akan jadi hero, jadi heroin, kan? Tapi kalau orang-orang di luar sana membawa kita untuk bilang, oh minta maaf. Sebab kita sudah dengar apa yang dikatakan orang tua kita kan. Orang tua kita menangis-nangis dan masa kau kecil begini, kau sampai kau besar begini saya buat. Apa dia cakap sama polis itu? Dia bilang, dia kurang kasih sayang. Kenapa dia buat begitu? Dia bilangnya dia kurang kasih sayang. Tidak tahu dia kasih sayangnya macam mana, mau lebih kah, mau kurang kah? Sampai kami bilang di dalam berita, inilah sisanya anak kita. Untuk sesuatu yang sukar untuk dia hadapi. Oleh sebab itu, secara rohaninya, kesempatan itu iblis akan menerkam anak kita. Kan? Ada kadang ini jangan ikut orang tua kamu tidak bagus. Bagus ikut saya. Kan perkataan iblis itu sudah masuk di dalam pikiran kita. Kenapa anak-anak ramai yang bunuh diri waktu pemeriksaan SPM yang tonton yang lalu kan? Ada kan? Kita bersyukur kalau anak kita sudah mentaati orang tua. Kita bersyukur kalau anak kita sudah boleh jasa baik kita sudah dia kenal. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, itu tanggung jawab kita sebagai ibu bapa. Peringatan di dalam Matius 8 ayat yang ke-6. Mari kita melihat di dalam Matius
Dalam Matius 18 ayat yang ke-6. Apa yang dikatakan di sini? Matius 18 ayat yang ke-6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, ia lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Nah, kan? Daripada kita menyiksa dia, lebih baik kita kasih mati adalah. Kan? Daripada ibu bapak saat memberi nasihat, mungkin, dan dari anak itu sendiri, sebab dia tidak berpikiran panjang sekali. Dia buat hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu, dia katakan di situ, kalau kita menyesatkan anak kita, berarti kita sudah menenggelamkan iman dia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam Matius 18 ayat yang ke-10 berkata, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Nah, apa yang dikatakan di sini? Kita lihat anak kecil. Mungkin kita tidak nampakkan, tetapi dia berkata di dalam firman Tuhan ini, jangan merendah-rendahkan anak kecil itu, dia bilang. Karena Tuhan berkata, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Dia berkata bahwa setiap apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita, yaitu kita harus menjaga, memelihara anugerah yang di dalam ayat yang di dalam firman Tuhan ini, karena di dalam Matius 18 ayat yang ke-14 berkata, demikian juga Bapakmu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Jadi kita ingat, Tuhan tidak mau perkara ini terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu baik bagi kita semua. Dan juga Bapakmu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Kan? Kalau kita marah si Austin, sebab dia buat bising, kita sudah menghalangi dia. Betul nggak? Betul. Tapi kita punya bijak sana. Nah, bijak seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, kan? Kalau kamu nampak dia lari-lari sini, dengan apa yang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu dia berkata di sini bahwa di dalam dunia ini ada anak-anak terang, ada anak-anak jahat, dan kenapa seperti itu? Karena anak-anak terang ini adalah kita yang harus percaya kepada Tuhan dengan iman kita kepada Tuhan. Tapi orang-orang yang anak-anak yang jahat yang dimaksudkan oleh firman Tuhan itu adalah anak-anak yang tidak pernah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kan? Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Coba kamu berbahasa firman Tuhan. Jangan hanya fokus di luar sana, tapi kita harus fokus kepada Tuhan yang memberi keselamatan kepada kita. Oleh sebab itu di dalam Matius 18 ayat yang ke-14 sudah saya baca sebentar tadi, dan sebagai ayat terakhir kita melihat dalam Matius 19 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Dalam Matius 19 Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus
supaya ia meletakkan tangannya ke atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi, kesimpulan firman Tuhan kita pada pagi ini. Kalau anak kita bilang, saya tidak mau pergi sembahyang, kau ajak dia sampai dia boleh. Kan? Kalau bapak saya dulu, kalau lambat-lambat kau pergi gereja, dia sudah kunci ke rumah. Kalau lambat-lambat kau pergi mandi, dia bilangnya, apa kau buat di sungai sana? Kau tahu kan ini sembahyang? Dia bilang, dulu bapak saya. Tapi siapa kenal bapak saya memang orangnya tegas. Kami perawan-perawan ini pun tidak pernah lagi ingkar kalau sudah dia bercakap. Kalau bapak saya dulu, dia tegas orangnya. Kamu nampak juga kan dia tidak peduli itu anak perempuan, anak lelaki. Kalau dia mau marah, dia mau pukul, dia tidak kisah itu. Jadi sekarang saya pun seperti itu. Saya harus, kalau bilang anak-anak sih, mami bisa jahat. Bukan jahat. Saya cakap dengan mereka, kamu harus bangun. Kalau kamu tidak bangun, saya cakap dengan mereka, kamu tahu ini hari berapa? Jadinya hari Minggu. Hari Minggu untuk apa? Kalau bilang mereka untuk tidur lewat, oh enak. Salah sudah itu. Saya tanya mereka, ini hari Minggu untuk apa? Dia bilang untuk pergi sembahyang. Jadi kenapa kamu lewat? Mereka. Saya beritahu mereka, kamu kita di dalam dunia ini, kita anak beranak, saya beritahu dia. Mereka, kita anak beranak, tapi kalau kita sudah mati, keselamatan itu masing-masing. Kan? Boleh kita ajak mereka, marilah kita masuk surga. Sebab kita ingin keluarga di dalam dunia. Bolehkah? Tidak boleh kan? Walaupun kita berkeluarga, walaupun kita adik-beradik, walaupun kita suami istri, walaupun kita ini anak beranak, walaupun kita ini mama, papa, keselamatan itu kita tidak boleh bagi dengan mereka. Dan keselamatan itu juga mereka tidak boleh bagi dengan kita. Karena keselamatan, apa bilang kata firman Tuhan itu, di bawah penuh langit ini hanya keselamatan yang dibagi pada setiap orang yang percaya padanya, kan? Jadi hari ini kita belajar. Kalau dulu Aida dapat kopi sembahyang, aku kirim dalam persembahanku sama kau. Kan? Dulu kan. Sebab dulunya imannya belum kuat, belum tahu tentang firman Tuhan. Tapi sekarang mungkin kau bilang, datang kasih kirim dia, nanti lain pula dibuat. Nanti aku kirim pula ini lain pula dibuatnya. Nanti kau bagi 10 ringgit, kasih tabungnya, tunggu dalam kita pikir aja. Kali kau tunggu mau berkatnya, mana berkatnya ini? Tidak sampai-sampai, rupanya duitnya itu nanti digunakan. Nah, adik, belajarlah supaya kita boleh berbagi sendiri, kan? Janganlah kita mau bagi-bagi. Sebab kita sudah menjadi anak-anak terang. Bukan lagi kita ini anak-anak yang dulu-dulunya ikut dunia. Kita sudah menjadi anak terang. Kan? Kita sudah belajar banyak firman Tuhan. Berapa umur kita sekarang? Hah? 14. Oh, umur kamu 14, iman kamu pun 14. Itulah kita sudah belajar, kan? Umur saya 49 tahun. Jadi 49 tahun itu sudah belajar banyak perkara, kan? Baik, tidak baiknya sudah belajar. Kalau umur saya 49 tahun saya bunda tidak baik, kalau kasihannya anak sian itu siapa itu? Kita harus mungkin kalau kita cakap-cakap ini apa kasihan ini siapa ini? Coba saja, tapi bagaimana kita harus memberi dorongan kepada dia dengan doa kita kepada Tuhan. Karena melalui doa saja kita mendapat hidup damai, ketenangan,
dalam Tuhan. Kan? Kalau kita bercakap pun, kita tidak boleh pandai melawan. Kita harus cakap dia dengan doa. Pasti Tuhan akan mendengar. Kan? Yang penting kita meminta, memohon dengan iman, percaya kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih atas perhatian kita semua. Tuhan memberkati. Dan saya kembalikan kepada pemimpin. Seluruh hidupku, mampukah ku melakukan yang kau inginkan? Tak bisa terlepas kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Berhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Kita berdiri pegang tangan. Itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kita akan pujian ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukah ku melakukan yang kau inginkan? Tak bisa ku terlepas kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kita angkat suara. Terhubung denganmu ya Yesus, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung, terhubung denganmu ya Yesus, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kita akan pujian ini sekali lagi. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung, ku terhubung denganmu ya Yesus, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah
yang berdaulat atasku. Terima kasih, silakan duduk. Sekarang ku persembahkan di hadapanmu, oh Yesus Tuhan. Dibalas dengan persembahanku, korban yang harum yang menyenangkanku, senang hatiku, senang jiwaku. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Bukan selamanya kita kasih padamu, mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Bukan selamanya kita kasih padamu, mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Hidup sekarang ku persembahkan di hadapanmu, oh Yesus Tuhan. Dibalas dengan persembahanku, korban yang harum yang menyenangkanmu, senang hatiku, senang jiwaku. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Kau berubah selamanya, kita kasih kepadamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Kau berubah selamanya, cinta kasih kepadamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes. Kita bagi tepuk tangan dulu. Ya, begitu.
potong keknya, potong keknya, potong keknya, potong keknya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya setahun dia, setahun dia, setahun dia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya setahun dia, setahun dia, setahun dia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya setahun dia, setahun dia, setahun dia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya setahun dia, setahun dia, setahun dia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya setahun dia, setahun dia, setahun dia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya setahun dia, setahun dia, setahun dia. Mau sambung lagu Christmas ya, deh. Santa Claus datang dengan cintanya, kereta berkuda dan hadiah-hadiahnya. Sekarang pun boleh ikut bersama menyambut kelahiran Juru Selamat dunia. Bunyi bel, bunyi bel, bunyi suara bel, gembira bersama hari Natal ini. Bunyi bel, bunyi bel, bunyi suara bel, gembira bersama hari Natal ini. Kita punya semangat Christmas 1 bulan lagi. Datang dengan kertanya, kereta berkuda dan hadiah-hadiahnya. Sana pun boleh ikut bersama menyambut kelahiran Juru Selamat dunia. Sudah. Alas biasa. Setiap kali lindungi atau menjaga, pelihara anak-anak kami. Supaya anak-anak kami hidup takut akan Tuhan.
dari segala kejahatan dan penipuan mereka pada hari Bapa. Bapak kami berdoa, biar anak-anak berguna bagi Tuhan, berguna bagi keluarga bahkan masyarakat, dan biar anak-anak menjadi saksi yang baik. Biar Tuhan kami mengutus para malaikat Tuhan menjaga dan setiap keluar masuk anak-anak kami Tuhan. Biar hidup dalam rumah kita. Bapak tadi kami berdoa kepada kita Bapak.